Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Putri Apsari dari kelas SF 211A dengan nomor NIM 33219822137 dengan dosen pengampu Ibu Faridatul Huns SPD MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang kinematika reaksi. Nah, jadi di sini terdapat soal kinematika reaksi yang dimana terdapat tabel. Di dalamnya itu terdapat waktu dalam menit dan juga konsentrasi dalam miligram atau mililiter. Dari data tersebut, kita harus menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, waktu paruh, persamaan reaksi, dan juga sketsa grafik. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus kita cari nanti, kita harus menentukan dulu persamaan regresi dan order reaksinya tentu. Pertama, kita akan menentukan dulu persamaan regresi pada orde 0. Nah, untuk menentukan orde 0 ini, kita hanya membutuhkan data waktu dalam menit dan juga konsentrasi dalam miligram atau mililiter. Untuk mencari persamaan regresinya ini, kita harus menggunakan Excel. Nah, jadi kita salin data dari soal tadi ke Excel, lalu kita mencari persamaan regresinya dengan cara pertama kita blok dulu datanya, kemudian kita klik insert, kemudian kita recommended charts, lalu pilih scatter, lalu OK, kemudian kita klik kanan tepat pada garis grafiknya, kemudian muncul add trend line, kemudian muncul linear, kemudian klik display equation on chart, dan juga klik display R squared value on chart. Lalu tinggal kita tutup aja. Nah, kita ketemu persamaan regresinya. Jadi di sini ada nilai absorbansi sama dengan negatif 0,7405x ditambah 100,54, R kuadratnya itu 0,9968. Nah, tadi kan kita sudah ketemu nilai persamaan regresinya, lalu kemudian kita jabarkan. Jadi rumus persamaan regresi itu kan Y sama dengan A ditambah BX, yang dimana Y-nya itu adalah nilai absorbansi, A-nya itu adalah konstanta, dan BX-nya itu adalah konsentrasi. Jadi untuk menjabarkan dari nilai persamaan regresi ini, nilai A-nya itu yang tidak ada variabelnya, yaitu 100,54. Kemudian nilai B-nya ini 0,7405, karena dia ada variabelnya. Kemudian nilai R-nya ini 0,9968. Jadi, nilai yang kita gunakan ini, nilai yang kita jabarkan ini berasal dari persamaan regresi, yang dimana pada persamaan regresi ini terdapat tanda minus, itu hanya menunjukkan bahwa grafik ini mengalami penurunan maupun kenaikan. Jadi tidak kita masukkan ke dalam penjabaran nilai A, B, maupun R. Seperti itu. Kemudian kita tentukan lagi orde 1. Untuk menentukan orde 1 ini, kita hanya menggunakan data waktu dan data lencete. Untuk mencari lencetenya itu sendiri, kita harus masukkan lagi datanya ke Excel, lalu kita akan menemukan lencete. Nah, untuk menentukan lencetenya sendiri, kita hanya tinggal memasukkan rumus sama dengan len, buka kurung, konsentrasi yang ingin kita cari, tutup kurung, kemudian enter. Kita mencari seluruh lencete dari masing-masing konsentrasi yang ada di data ini, tetapi cara yang lebih cepatnya itu kita tinggal tarik tanda plus hitam kecil di pojok kanan bawah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari orde satunya sendiri, kita harus menyalin data yang sudah kita dapatkan, yaitu data waktu dan data lencete. Kita juga harus menentukan nilai persamaan regresinya, yang dimana caranya sama seperti menentukan orde 0 tadi. Jadi kita blok, lalu kita insert, kemudian recommended charts, kemudian scatter, kemudian kita sudah muncul di sini grafiknya, kita klik kanan, kemudian kita add trend line,
Setelah itu muncul, kita klik linear, lalu kita checklist display equation on chart dan display R squared value on chart. Kita tutup. Nah, kita mendapatkan nilai persamaan regresinya. Dari hasil persamaan regresi yang sudah kita dapatkan, kita jabarkan lagi nilai A, B, maupun R. Jadi, dari rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, kita dapat menentukan mana nilai A, nilai B, dan nilai R. Jadi, nilai A itu yang tidak ada variabelnya, yaitu 5,0665. Nilai B-nya itu yang ada variabelnya, yaitu 0,0228, dan nilai R-nya itu yang R kuadrat, sama dengan 0,8661. Nah, sekarang kita menentukan order reaksi manakah yang kita gunakan untuk menjawab soal ini. Jadi kan kita sudah menentukan tadi nilai A, B, dan R dari kedua order reaksi kan. Nah, kemudian untuk menentukan order reaksi itu, kita hanya membutuhkan satu saja, yang dimana nilai R-nya yang mendekati angka 1. Jadi hanya nilai R yang kita gunakan sebagai penentu apakah soal ini menggunakan order 0 maupun order 1. Di soal ini, nilai R yang pada order 0 lah yang mendekati nilai 1, angka 1. Jadi, yang kita gunakan adalah order 0. Karena order 0 yang kita gunakan, maka untuk menjawab soal-soal selanjutnya, kita hanya menggunakan data dari order 0 saja, seperti itu. Nah, jadi kemudian kita menjawab tetapan laju reaksi. Jadi, laju reaksi itu simbolnya K, yang dimana nilai K itu sama dengan nilai B. Jadi, nilai K sama dengan 0,7405. Kemudian kita menentukan waktu paruh. Waktu paruh itu simbolnya T setengah. Jadi, rumus waktu paruh itu T setengah sama dengan CO per 2K. Nah, untuk menentukan waktu paruh ini, kita harus mencari dulu CO-nya dengan rumus CT sama dengan CO dikurang KT. Jadi, nilai CT-nya ini kita ambil dari konsentrasi dan waktu pertama. Pada tabel yang pertama itu CT-nya 94 dan T-nya itu 10. Tinggal kita masukkan. CT sama dengan CO dikurang KT, 94 sama dengan CO dikurang 0,7405 dikali 10, 94 sama dengan CO dikurang 7,405, CO sama dengan 94 ditambah 7,405, CO sama dengan 101,405. Lalu sudah kita tentukan nilai CO-nya, kita masukkan ke rumus T setengah sama dengan CO dibagi 2K. Jadi T setengah sama dengan tadi CO-nya kan 101,405 dibagi 2K-nya itu 2 dikali 0,7405. Kemudian T setengahnya itu 101,405 dibagi 1,481. Jadi hasilnya T setengah itu adalah 68,47 menit. Nah, kemudian kita menentukan persamaan reaksi dengan rumus CT sama dengan CO dikurang KT, di mana CT-nya tidak perlu kita ganti dan T-nya juga tidak perlu kita ganti. Jadi, CT sama dengan 101,405 dikurang 0,7405T. Nah, di sini sketsa grafiknya. Tadi kan kita sudah menentukan order reaksi di awal ya, jadi kita menentukan order 0 untuk soal ini, kemudian kita menggunakan seluruh data pada order 0, dan juga tentunya grafik pada order 0. Dalam grafik ini menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, tolong komen di bawah, dan jangan lupa support. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.